Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat. Alhamdulillahi ma fil ard. Alhamdulillahi ma bainahuma. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para sahabat salikin, jamaah dan kolega kami, mari kita bersyukur atas semua nikmatnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Iqali alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, para pengikut termasuk umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Biqali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Hari ini kita akan meneruskan tentang basic dari seorang yang suluk ilallah, orang yang sudah mempersiapkan diri pada Allah. Setelah kita diawali dengan tobat, bersifat qanaah, zuhud dengan urusan dunia, dan kita harus kuat ilmu syariatnya, maka kita juga diminta untuk memperkuat ibadah-ibadah sunnah kita. Itu ciri orang yang membedakan antara orang yang biasa-biasa di dalam beragama dengan orang yang sudah mempersiapkan diri menuju Allah. Nanti kita akan sampai juga pada kita harus tawakal di dalam hidup ini. Saya lanjutkan, para salikin rahimakumullah. Setelah kita bicara tentang tidak ada satupun orang yang berthariqah, yang bertasawuf, yang laku spiritual, itu yang tidak kuat syariatnya. Karena itu Syekh Zainuddin kemarin menyampaikan wa tariqun kulli masayhin qad quyyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assola. Jadi dengan demikian seorang yang aulia, termasuk orang yang ahli tasawuf, orang thariqah, itu tidak boleh meninggalkan syariatnya, dan syariat itu ditukilkan ya oleh di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tempat rujukan kita untuk tasawuf itu adalah Sayyidina Imam Abu Qasim Al-Junaid. Beliau mengatakan begini, orang yang bersuluk, orang yang bertasawuf, orang yang sudah menuju Allah, suluk ilallah itu, beliau menyatakan madhabuna hadza muqayyadun bi usul kitab wa sunnah. Artinya jalan untuk menuju Allah, ya, jalan untuk mempersiapkan diri Allah itu adalah muqayyadun, harus dikuatkan, harus ditaleni, harus diikat bi usulil, yang semuanya itu disampaikan, atau bi usulil kitabi, yaitu yang menggunakan usul, dalil-dalil, ya, kaifiat-kaifiat yang semuanya itu dari kitab dan sunnah.
Jadi dengan demikian, orang yang mengatakan bahwa tidak bertasawuf, karena tasawuf itu adalah tidak ada di dalam Al-Quran, Al-Hadis, itu salah besar. Karena orang tasawuf, orang yang suluk, bertorikoh itu adalah bagian dari perintah Allah, dan itu menjadi satu kesatuan kita di dalam menjalani ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Begitu juga ya Syekh Yazid Al-Bustami, begitu juga Abu Imam Al-Mursi, dan guru kita Syekh Bautin Naqsyabandi, dan juga kitab Tajul Hikam atau Ilah Sahibul Hikam. Itu semua adalah guru-guru yang mensyaratkan agar para muridnya itu kuat dulu syariat, baru untuk menjalani ilmu-ilmu tarekoh. Jadi orang yang bertarekoh itu harus kuat syariatnya. Nah, karena itu kita lanjutkan, wa qallal mu'allif fi hadzal kitab an rabbihima bi ulumiyya fit tarain. Amin rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tali riyadhus shalihin wa kiman mafita tafar bisaati wa malam. Ini salah satu kitab yang disarankan oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari yang menyangkut terhadap beberapa prinsip kita menuju Allah juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin ini komplit, di situ bicara tentang hati, bicara tentang tazkiyatun nafas, bicara tentang qanaah, zuhud dan sebagainya, dan itu adalah bagian dari yang harus kita jalanin di dalam hidup bertorekoh. Mafihi, yang di dalamnya itu tadfar, seseorang itu apabila akan bisa dijalankan akan mendapatkan bisa'adah, dia akan mendapatkan kebaikan, wa'malan. Nah, karena itu kita juga dianjurkan untuk mengamalkan agar beruntung. Ini ya, pada saatnya kita bisa ngaji bersama-sama kitab Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan para salikin. Wahtamma bil fardil alladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimisli dzalik akmilan. Nah, wahtamma bil fard. Kita diminta untuk menjalankan yang fardu dulu. Jadi semua amalan-amalan itu yang harus diutamakan adalah yang fardu dulu. Baru yang sunnah alladzi la yuqrabu min dzil ata'i bimisli dzalik akmil. Dengan cara kita mendahulukan ibadah-ibadah fardu, nah maka dengan demikian baru kita melakukan ibadah sunnah. Itu semua adalah bagian dzalika akmilan di dalam hal untuk melihat kesempurnaan ibadah kita. Jadi bahasa yang lain para salikin rahmatullah, ya, sholat fardunya harus lebih baik daripada sunatnya. Fardu tidak boleh ditinggalkan. Kalau sunnah nawafil itu yang namanya sunnah tambahan. Tapi seseorang yang menuju Allah biasanya ditandai dengan lebih tambahan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah itu lebih terlihat. Kalau hanya orang mengambil yang fardu itu belum. Itu masih dalam posisi formal. Nah, contoh lain begini, jangan terlalu banyak sedekah infak kalau hutangnya belum dihitung, belum dibayar. Jadi bayar dulu hutang-hutangnya baru sedekah infak. Ini pengertian dari wahtamma bil fardhi. Kita diminta untuk mendulukan terhadap amalan-amalan yang fardun. Dengan demikian baru kita menambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi dengan demikian di dalam nazam ke-40 disebutkan
Mazalan abdun bin nawafil yakrubu hatta yakunu lahu yatan wal arjulan wasam'a minhu thumma ainan basirah ay misla dzalik fil matalibi harwala. Nah, mengapa ini para salikin, sahabat-sahabat sekalian, mengapa madzalal abdu bin nawafil? Kenapa para aulia, para ahli tasawuf, ahlul ibadah menambah ibadah-ibadah sunnah yang tiada hitungannya itu adalah yukrobu. Seseorang yang tidak henti-hentinya untuk menjalankan ibadah nawafil, ibadah tambahan, ibadah-ibadah sunnah, itu adalah yukrobu, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Hatta apa? Hatta sampai yakunu, ya, keadaan kita yang dekat dengan Allah itu lahu, kepada kita, dari kita kepada Allah itu yadan wal arjulan. Ini bahasa tasawuf, jangan diibaratkan Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai arjula, mempunyai kaki. Kita itu menyatakan bersatunya tangan kita, wa arjulan, dan kaki kita. Pengertiannya begini, orang yang sudah takarub, dan itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu ada muraqabah ma'iyah, sifat, ya, dan af'al. Artinya af'al kita semua, jalan kita dijalankan oleh Allah, tangan kita bergerak digerakkan oleh Allah, wasam'a, pendengaran kita diperdengarkan oleh Allah, minhu, ya, dari itu semua kita menyatu dengan Allah, summa ainan, begitu juga ainan, mata kita, ya, basirah, penglihatan kita, artinya mata batin kita, ai misla dzalik fil matalibil harwala. Maka dengan demikian seseorang itu di dalam bersegera mengabulkan apa? Fil matalib, apa yang kita cari, apa yang kita mohonkan, harwalan, yaitu Allah mengabulkan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa para wali-wali itu doanya cespleng? Karena apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam mulutnya, telinganya, semuanya itu menyatu dengan Allah. Jadi begitu beliau kerentek terhadap sesuatu, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan khawarithul adah, memberi kekuatan mukasyafah di luar yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Karena ini menyatu dengan apa yang ada dirinya itu dengan Allah. Teorinya, kalau Yazid al-Bustami itu teorinya al-ittihad. Seseorang sudah menyatu dengan Allah. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf secara umum, beliau itu disebut dengan sudah wusul ilallah. Sudah ma'allah. Ya. Kalau di dalam ilmunya Robiatul Adawiyah, beliau disebut adalah ilmunya mahabbah, yaitu terhadap menyatunya diri kita dengan Allah. Nah, ini seringkali orang menyalahartikan seakan-akan ya Allah itu punya telinga, punya tangan, ya, kalau membaca nazam seperti ini. Tidak, itu substansi di dalam arti hubungan kita dengan Allah, hubungan manusia yang sudah min aulia dengan Allah, ahlul kasaf itu dengan Allah. Ini para salikin rahmatullah di dalam syarah yang disampaikan oleh Kiai Masruhin, ya, beliau mengatakan mengambil syarahnya itu mengambil dari hadis qudsi. Mengapa nazam di nazam 4041 itu muncul, itu diambil dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang dari Allah, cuma tidak dalam bentuk Al-Qur'an dan hadis, tapi ini ditukilkan di dalam hadis qudsinya. Beliau mengatakan begini.
Ma taqarraba ila 'abdi syai'in ahabba ila mimma aftaradtu 'alaihi wa la yazul 'abdu yataraqqabu illa bin nawafil. Ya. Jadi mata korob siapa saja ya, yang bisa menjalani dalam hidupnya itu adalah muraqabah kepada Allah, dekat dengan Allah, itu syaratnya adalah menambah senang dengan apa? Dengan ilayya bin nawafil. Dengan amalan-amalan dengan sunnah. Jadi begitu banyak kan para kiai-kiai kita, para ulama kita, ya pekerjaannya ya sholat, zikir, ya, makan sekedarnya, sholat, zikir, terus siang malam, karena nawafil ini. Karena kalau sudah nawafil, hatta uhibbu fa idza ahbabtu kunta sam'u alladzi yasma' bihi wa basaru alladzi yabsur bihi. Karena sudah dekat dengan Allah, orang yang taqarrub tadi, karena menjalankan ibadah-ibadah sunnahnya itu, maka dengan demikian, maka orang itu uhibba, akan juga dicintai, ahbab tuhu, maka Allah mencintai juga, kuntu sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma', dia tidak akan bisa mendengar, kecuali Allah membukakan dan telinganya dan matanya. Meskipun jauh, meskipun banyak gedung bangunan, beliau akan diberi pendengaran yang di luar kemampuan manusia pada umumnya. Ini tadi ya. Wa basaruhu, dan penglihatannya alladzi yabsuru bihi. Tidak ada penglihatan seseorang kecuali Allah yang memperlihatkan. Wa yadahu alladzi yadbisu biha, dan tidak ada menggerakkan tangan kecuali Allah yang menggerakkan, ya. Wayab biha warizlahu allati yamsi biha, tidak ada kakinya kecuali Allah yang menjalankan. Biha wa an sa'alni la'utya la sa'alni la'utiyanna, tidak ada satupun doanya yang tidak Allah memberikan, yang Allah tidak mengabulkan, ya. Walain asta'id lahu la'uidzannahu, maka dengan demikian itulah keberadaan, kedekatan seseorang untuk bisa menyatu, wusul, tausil ilallah. Mengapa? Caranya apa? Perbanyak sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah, puasa-puasa sunnah, zikir yang banyak, baru nanti seseorang itu bisa menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Allah itu yang maha mengatur, menentukan segala sesuatu. Nah, dengan demikian, inilah tata laku para aulia, tata laku para ahlus sufi, yang itu bisa dijalankan oleh siapa saja. Tetapi itu orang-orang pilihan yang mampu menjalani itu. Nah, karena itu di dalam syarah yang saya baca ini, pengertian Allah inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu ada dua. Allah inna awliya Allah, maka sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun, ya, tidak ada satupun ketakutan, walahum yahzanun, dan dia tidak sedikit pun rasa namanya sedih, itu aulia. Pengertian aulia ini adalah aulia khos dan aulia am. Ini di dalam syarah Kiai Masruhin, ya, beliau mengatakan aulia khos itu aulia min khawaritul adah, orang yang mempunyai kelebihan mukasafah itu, ya, yang biasa diperlihatkan dengan orang-orang dekatnya, yang bisa dilihat oleh orang-orang murid-muridnya. Tapi pengertian yang umum, selama orang itu tidak bergantung pada orang, selama orang itu tidak pernah takut di dalam hidup, dan dia tidak bersedih
di dalam hal keadaan lebih atau kurang, itu beliau juga menyebutkan sebagai ini min auliya. Orang-orang kekasih Allah itu adalah orang yang menyandarkan diri hanya pada Allah. Bukan menyandarkan pada orang lain atau urusan-urusan dunianya itu keterlaluan. Nah, ini ya Bapak sekalian ya. Jadi memang kalau menjadi ulama yang aulia yang khos itu ukurannya sudah ada. Ya, misalkan wali kutub 1, wali abdal 4 ya. Hawarin itu ada 40. Misalnya itu jenis-jenis dari wali-wali yang sudah ditentukan oleh Allah dan itu jumlahnya sudah diukur. Tapi kalau aulia secara umum, ya selama kuncinya la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu juga min aulia. Meskipun khawaritul adahnya itu tidak atau belum kelihatan. Tapi doa-doanya dekat dengan Allah. Mengapa banyak orang yang biasa-biasa saja tapi dimintain doa? Karena beliau memang hidupnya itu diserahkan sepenuhnya untuk Allah. Dan menjalankan ibadah-ibadahnya itu adalah begitu sehari-hari tiada lain adalah untuk ibadah. Nah, itu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Itu bagian dari nawafil. Bagian dari yang dianjurkan orang yang laku kepada Allah, yang tata lakunya sudah menuju Allah itu sunnahnya itu ditambah. Sholat malamnya ditambah. Saya lanjutkan waqalal mu'alif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumi fitarain amin ya rabbal alamin wa minhat tawakkal. Seseorang yang pertanda seseorang yang menuju Allah itu adalah orang yang tawakal. Watawakkalan mutajarridan fi rizqiha. Fikotan biwakti Rabbi akramu mufdila. Watawakkalan, maka bertawakallah kamu semua kepada Allah mutajarridan dengan sungguh-sungguh ya. Rizkika menyangkut rezekimu. Tawakal saja. Tidak usah dalam posisi di luar kemampuan kita. Ya, kaki jadi kepala jadi kaki. Waktunya sholat, ya harus sholat. Waktunya sholat, jangan tidak sholat karena urusan dunia. Fikotan biwakti Rabbi akramu mufdilan. Maka dengan demikian seseorang itu ya harus tawakal kepada Allah jika kamu tidak mempunyai tanggung jawab menafkahi keluarga. Ya itu ya. Allah akan janji dan Allah itu akram, Allah itu maha pemurah, maha mufdilan, memberikan fadilah kepada orang-orang yang menyandarkan diri pada Allah. Jadi begini, pengertian tawakal dalam arti seseorang sudah tidak punya tanggung jawab, artinya tidak punya tanggung jawab. Anak sudah mentas semua, anak sudah menikah semua, tinggal keluarga, tinggal suami istri, maka dengan demikian dia harus mengambil pada posisi Nadham ke-42 ini. Artinya orang harus bertawakal full. Artinya kalau sudah anak mentas, sudah nggak punya tanggung jawab yang lain-lain, maka tawakal, khusus ibadah, khusus untuk mendekatkan diri pada Allah. Ya, ini karena Allah apa? Allah itu adalah selalu mendekatkan diri kepada kita kalau kita dekat dengan Allah. Dan orang-orang yang sudah tidak punya tanggung jawab menafkahi keluarga, maka dengan demikian tidak usah takut karena wa min dabatin fil ard illa Allah rizquha. Betapa banyak orang yang biasa saja, kelihatannya tidak bekerja, makan juga, hidup juga, sehari-hari ibadah, beliau masih ada simpanan untuk makan dan hidupnya tidak untuk berfoya-foya. Jadi ini pilihan pertama ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Maka
pilihan pertamanya ini adalah bagi orang yang sudah tidak punya tanggung jawab. Nah, sekarang bagi orang yang punya tanggung jawab apa? Amal mu'ilu fala yajuzu faq'uduhu an maksabin li'yalihi mutawakkila. Adapun orang yang memiliki tanggung jawab amal mu'ilah, artinya orang itu harus bekerja, fala yajuzu faq'uduhu, maka dengan demikian dia harus memberikan nafkah pada keluarga. Jangan alasan tawakal, masih sehat, masih kekar, masih mampu berjalan, tidak mau bekerja, alasannya tawakal, istri anaknya dibiarkan, ya, pergi berbulan-bulan, pulang malam nggak, pulang malu kepada keluarga, nggak bawa rezeki, tapi tidak bekerja. Ini dilarang di dalam ilmu tasawuf. Amal mu'ilu fala yajuzu qa'uduhu. Maka dengan demikian seseorang itu adalah tidak boleh diam kalau masih punya tanggung jawab, punya anak, punya keluarga, punya istri, harus bekerja sekuat tenaga, ya. Karena ini tidak diperkenankan orang yang seperti ini an maksibin li'ali mutawakkilan, karena apa? Mereka itu, ya, duduk-duduk li'iyalihi mutawakilan dengan alasan tawakal. Nggak boleh. Ini pengertian yang salah di dalam tawakal. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man qata'a Allah azza wa jalla kafahullah ta'ala kulli mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Wa maning qata'a ila dunya wa kallallahu ilaihi." Jadi kalau seseorang, ya, mau beribadah jungkung, ya, untuk mendekatkan diri pada Allah, maka Allah akan mencukupi semua kebutuhan. Ini. Kalau orang itu inginnya akhirat, akan diberi akhir dan dunia. Ya, dengan min khailu yahtasib. Kalau Allah itu, kalau kita itu memang betul-betul mendekatkan diri dari Allah, akan diberi rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka dan tidak pernah kita hitung. Banyak kan orangnya biasa-biasa, tapi hidupnya tenang, makan ada, nyekolahkan anak bisa, ya, bisa mendorong keluarganya, adik-adiknya juga dibantu. Maka apa? Karena dia itu adalah percaya Allah yang akan memberikan jalan keluarnya, karena itu diberi rezeki dengan haitsu la yahtasib. Wa man qata'a ila dunya wa kallahu ilahi. Tapi kalau orang itu hanya urusan dunia, ya akan dikasih urusan dunia saja, tapi belum tentu akhirat. Jadi ini Bapak sekalian, ya, itu ada dua. Kalau orang sudah tidak punya tanggung jawab, mendekatkan diri pada Allah itu ditambah, dikencengin siang dan malam. Tapi kalau masih punya tanggung jawab, maka posisinya makomnya ini makom asbab. Artinya dia harus berikhtiar. Tapi kalau sudah tidak punya, dan itu harus mendekatkan diri Allah, berupayalah untuk menjadi makom tajrid. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki min khailu yahtasib tadi. Nah, terakhir yang 44, para salikin, ya, wa qala al-mu'allif hadzal kitab la tabdzulan linnas irdhoka tami'an fi malihim aw jahihim mutadzallila. Ini larangan, dan ini mohon kita catat bersama. La tabdzulan linnas, janganlah kamu serahkan urusan hidupmu itu kepada orang lain. Irdhika tami'an, sehingga kamu itu adalah apa? Menyandarkan
sangat berharap fi malihim terhadap harta-harta orang yang kita tuju, yang kita mintakan kekuasaannya itu untuk diberikan sebagian pada kita, pengaruhnya, ya, itu dilarang. Karena apa? Kata menurut mereka, ya, fi malihim au jahim mutaladilan, atau kedudukan mereka dengan menghinakan dirimu kepada mereka. Ini kuncinya satu, pengertiannya. Kita jangan berharap kepada manusia. Ini kadang-kala orang itu kan sekarang lebih takut manusia daripada Allah. Lebih takut pada atasannya daripada Allah. Kalau urusan dunia, urusan pangkat, itu wasilah manusia itu mengalahkan makosidnya Allah. Jadi wasilah mengalahkan makosid. Ini rata-rata seperti itu. Siapa? Kalau dengan atasannya takut, tapi dengan Allah tidak. Nah, ini tidak boleh. Menurut kitab ini, itu sama saja menghinakan dirimu di hadapan mereka. Dan menghinakan diri di hadapan manusia tidak boleh. Karena prinsipnya semua manusia itu sama. Tidak boleh orang itu menghamba kepada manusia, nggak boleh. Ya, ini kadang-kala kita itu kan lupa ya, kalau sudah takut jabatan, takut kekuasaan kita hilang, akan dicabut oleh atasannya, maka kita bisa lupa pada Allah. Nah, yang penting kan sistem. Kalau kita kerja bagus, profesional, kompeten, ya, tersertifikasi, katakan itu, nggak usah takut. Uang sistem kok, apalagi pegawai negeri, nggak usah takut. Dunia profesi saja juga nggak perlu takut kok, karena memang orang itu akan ada KPI-nya. IQ-nya tercapai, kalau tercapai, alhamdulillah kan nggak mungkin, nggak ada alasan untuk menggeser. Bahkan bisa dipromosi. Nah, seringkali orang tidak meletakkan seperti itu, tetapi penghambaan pada manusia itu. Nah, ini yang salah di dalam ilmu tasawuf. Semua harus didasarkan pada Allah. Nah, karena itu ditutup di dalam pengertiannya ini semua dengan hadis begini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu dhahaba thuluthu dinihi. Man tawaddu'a, siapa orang yang merendah-rendahkan diri, menghambakan diri, ya. Tawadhu pengertiannya ini pengertian yang negatif. Man tawadhu, siapa yang mendelosorkan diri, ya, orang yang menghilangkan, menjual harga dirinya, li ghaniyin, kepada orang kaya, li ghinahu, untuk mendapatkan sebagian dari kekayaannya, dari pengaruhnya, dari jabatannya, untuk mendapatkan rezeki dari orang itu, zahaba, maka sesungguhnya telah hilang di dalam diri seseorang itu thuluthu dinihi, yaitu sepertiga agamanya. Nah, ini loh, orang itu kadang-kala menghambanya itu banyak kepada manusia, lupa dia itu abdun yang harus menghambakan diri pada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kita masih profesi, biasa-biasa saja. Kita profesional saja. Kalau silaturahmi, silaturahmi saja. Tidak usah dalam rangka ekonomi. Tidak usah dalam rangka menghamba. Menghamba diri kepada manusia, menurut Rasulullah, itu adalah dzabaha thuluthu dinihi. Sepertiga dari agamanya itu telah hilang. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah menjadi pegangan kita. Jangan sampai dilakukan orang menghamba kepada orang lain. Demikian para syarikin, teman-teman semua. Mohon maaf apa yang saya sampaikan, banyak yang tidak berkenan, ada sesuatu yang tersinggung, maka izinkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini prinsip orang menuju Allah itu, ya orang harus tahu. Tawakal
Kalau sudah tidak punya tanggungan, ibadah mahdhuhnya ditambah. Kalau masih punya tanggungan, jangan karena alasan tawakal kemudian tidak bekerja. Ya, kalau berhubungan dengan manusia yang biasa saja, jangan menjual diri, karena itu sama saja menjual sepertiga agama kita. Kita semua serahkan diri kita itu, masalah kita, permohonan kita hanya pada Allah, karena Allah lah yang maha menentukan. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih. Ya, Allah itulah yang menentukan kita. Ya, Allah itulah yang membela kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alaikum minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.